Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdanillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di pagi yang berbahagia ini saya akan membacakan satu hadis yang dianjurkan kita ini memilih yang diyakini dan meninggalkan hal-hal yang meragukan. Pagi ini kita dalam suasana akan meninggalkan dan akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Pengajian ini pengajian hari terakhir di bulan Ramadan, dan insya Allah kita jumpa di bulan Syawal, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di tahun yang akan datang. Kalau ditanya apa hasilnya kita berpuasa, hasilnya kita beribadah, mendirikan sholatul lail, sholat tarawih, bersedekah, dan semua amal soleh kita curahkan sekuat tenaga dan kemampuan yang kita miliki di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dalam hidup ini, Allah memberitahu bahwa fungsi daripada Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Dan ini sudah terbukti. Artinya banyak orang, walaupun dia belum menjadi orang Islam, tapi dia sudah membaca Al-Quran dan mengambil pelajaran yang ada dalam Al-Quran itu. Dan itu tidak sedikit profesor-profesor di Eropa itu yang mengkaji Al-Quran, dan dia menurunkan ilmu pengetahuan dari Al-Quran itu. Bahkan temuan-temuannya itu dicocokkan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu wabayyinatim minal huda, punya penjelasan-penjelasan yang rinci tentang petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu. Wal furqan, dan Al-Quran itu kalau direnungkan, orang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil di dalam pengamalan hidup ini. Dan itu berlaku umum, tidak spesial. Kepada siapa Al-Quran ini menjadi petunjuk yang spesial, yang tidak ragu orang itu, lalu hatinya itu dibimbing dengan petunjuknya Allah. Nah, itu Allah jelaskan. Kalau tadi di surat Al-Baqarah ayat 186, ini sekarang Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan tentang kandungan isinya, dan kalau diamalkan
pasti tidak bertentangan dengan hati nuraninya. Dan akal sehatnya bisa menerima itu. Tidak ragu dia. Selalu dia kembalikan kepada Al-Quran. Selalu dia kembalikan kepada Al-Quran. Siapa yang mendapatkan petunjuk yang seperti ini? Al-Muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah tidak ragu ini adalah orang yang dohirnya dalam hidup itu dia mengutamakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangeran ini tak sebut budi, sebut yade. Kadang-kadang pangeran sebut budi. Kalau sebut yade. Argumen-argumennya itu yang dikedepankan. Allah taruh belakang. Itu yang banyak terjadi. Nah, kemudian bengsor nyari dukun. Nah itu, karena memang sudah salah dari depan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah ini, tidak ragu kepada Al-Quran itu? Nah, ini yang kita amalkan di bulan Ramadan itu. Yang dimaksud dengan hudan lil muttaqin, alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, tiga ini, kalau kriteria ini ada pada diri kita, kita ini percaya kepada yang gaib, yakin bahwa perjalanan hidup kita ini dijelaskan dalam hadis itu, rufi'atil aqlam wajaffatis suf. Pena itu sudah diangkat, perjalanan kita ini semua sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Dan lembaran-lembarannya sudah kering. Sudah selesai kita ini, ditulis oleh Allah perjalanan hidupnya ini. Sampai nanti meninggalnya di mana kita tidak tahu. Tapi Allah yang tahu. Nah, ini yang gaib ini. Makanya salah satu iman kita kepada Allah itu, artinya salah satu unsur iman itu kan iman kepada asma dan sifat Allah. Maka kita ini harus menyelaraskan kehidupan kita itu supaya kita ini tidak ragu kalau menegakkan sholat, tidak ragu kalau kita ini berinfak. Sebabnya apa? Sebab kita itu yakin dengan asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah, bahwa Allah itu sempurna dan Allah itu tidak mungkin salah di dalam menentukan perjalanan hidup hambanya ini. Tidak mungkin salah. Ada cerita yang menarik tentang asma ini. Asma, tauhid iradatullah. Bertauhid kepada kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita. Kita ini tidak punya kehendak sebetulnya. Tapi kalau kita mengikuti kehendaknya Allah, maka Allah akan bimbing kita. Karena Allah punya kehendak seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ini kan bukan hasil musyawarah anggota DPRD ini. Ini ketentuan yang sudah datang dari Allah. Kehendaknya Allah ini. Ketika kita menyesuaikan dengan kehendaknya Allah, maka kita akan selamat. Ada sebuah cerita tentang iradatullah ini. Kehendaknya Allah. Seorang raja, dia punya pembantu. Pembantunya adalah orang yang paling dipercaya. Kalau dia pergi kemana, pasti pembantu ini yang membantu raja apa yang menjadi keperluan hidupnya. Raja ini punya hobi suka berburu. Ketika satu saat berburu, pembantunya ini diajak. Tapi pada satu saat pemburuan itu dia dimangsa oleh binatang buas. Maka ditolong setengah mati oleh pembantunya ini, tapi tetap jari telunjuknya yang kanan itu tidak bisa tertolong, digigit oleh binatang buas dan hilang. Lalu dia negur kepada pembantunya, karena pembantunya ini selalu mengatakan, Raja,
Tuhan itu maha baik raja. Kalau Tuhan sudah menentukan, tidak mungkin salah. Karena kita ini hambanya, pasti kita itu diberi yang terbaik. Kamu ini loh kok macam-macam katanya. Kalau Allah kamu baik, kamu apa nih ngomongnya? Masa saya tidak tahu kalau saya ini raja? Masa Tuhan tidak tahu kalau saya ini raja dan saya harus utuh badan saya ini? Sekarang telunjuk saya ini tidak ada, bagaimana ini? Sudah, kamu saya tahan saja. Ngomongnya ngeracu kamu ini. Loh Tuhan itu baik raja. Terus saya ditahan. Iya ditahan. Ya sudah tidak apa-apa raja. Saya ditahan katanya. Satu saat raja kepengen lagi berburu. Tapi pembantunya sudah ditahan. Dia berangkat sendiri. Tidak dapat mangsanya. Artinya binatang yang diburu tidak ada. Tidak diganggu oleh binatang buas. Tapi masuk terlalu dalam. Ke alas itu. Dia ketemu orang primitif. Tertangkap dia. Katanya orang primitif. Saya akan persembahkan dia kepada dewa. Karena dia telah melanggar masuk kepada area kami. Sudah dibawa di meja untuk dipersembahkan ke dewa. Setelah dibuka bajunya dan mau disembelih, ternyata diperiksa tangannya itu tidak ada jarinya satu. Lalu orang primitif mengatakan, tidak mungkin saya mempersembahkan kepada dewa seorang yang sudah tidak utuh badannya. Aib ini. Akhirnya dilepas lagi. Dilepas, dia merenungkan lagi, ternyata emang Tuhan baik katanya. Kalau tidak karena jari saya hilang katanya. Saya sudah dihabis, saya sudah dipanggil. Keluar itu yang ditahan itu. Ternyata benar Tuhan kamu baik katanya. Ini saya sekarang selamat. Tapi saya tetap punya soal yang tidak berhenti di sini. Apa raja? Kalau Tuhan baik, kenapa orang sebaik kamu saya tahan katanya. Pasti Tuhan ini juga salah katanya. Tidak raja, Tuhan itu baik. Saya yakin Tuhan itu baik. Baik-baik bagaimana kamu ini? Kamu ditahan berbulan-bulan ini. Kok bilang baik? Loh, saya kalau tidak ditahan raja. Kemarin saya ikut sampean masuk ke alas itu. Ditangkap sama primitif itu. Yang disembelih mesti saya katanya. Wong badan saya yang utuh katanya. Untung saya ditahan sama sampean. Jadi saya menerima ini ketentuan dari Allah sudah. Nah, coba itu ketika kita itu pasrah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dicukupi oleh Allah kehidupannya itu. Nah, kita ini di bulan Ramadan ini belajar sebetulnya untuk pasrah kepada Allah. Malam-malamnya mestinya kita sudah istirahat tidur, kita bawa ke masjid. Kenapa? Karena kita ingin hati kita itu loh dekat dengan Allah itu. Lalu yang kedua, supaya kita ini hati kita ini ditolong oleh Allah, diberi furqan istilahnya, itu kita harus menegakkan sholat. Wa yuqimunas sholat. Banyak sholat. Ya sholat fardu, ya sholat sunnah. Karena itu jamaah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari harta dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu, sebagiannya itu diinfakkan. Ya, seperti kita di masjid ini, Masya Allah itu. Karena semua orang siap berbagi, tidak tahu dari mana datangnya rezeki, tapi kita selalu seperti hidup serba berkecukupan. Subhanallah. Sampai kadang kelebihan kerupuk. Kelebihan kerupuk. Nah, itu tidak gampang kelebihan kerupuk itu. Karena itu biasanya tempatnya kerupuk itu kan paling banyak yang diburu itu. Ini sampai lebih. Kemarin itu kerupuk udang malah yang lebih itu. Subhanallah itu. Tapi kita menerima itu. Nerima. Tidak ada yang membatalkan puasa itu. Tetap puasanya itu pas imsak berhenti sudah. Kerupuknya tetap utuh di situ. Itu namanya kita nerima sudah. Subhanallah. Nah, kalau seperti ini, nah ini hadis nanti sebelum saya bacakan, saya baca lagi surat Al-Anfal
ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha. Kalau kamu terus-menerus bertakwa kepada Allah, beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, dan berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya itu. Terus dia menjaga itu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan bagi kamu itu furqan. Furqan itu pembeda. Kayak antena parabola ada yang ada di hati kita. Sehingga kita itu, hati kita itu mampu untuk menjawab. Ketika kita mendapatkan pilihan, diambil apa tidak? Ditinggalkan atau diambil? Dipilih atau disingkirkan? Nah, itu buat orang yang ada radarnya, itu hatinya berfungsi itu. Jadi kalau sampai ada hatinya orang tidak bisa milih, itu berarti hatinya tidak ada radarnya. Dan itu tidak bisa dikasih suplemen, makanan namanya, ditambah susu kambing, tidak bisa itu. Itu cuma 3 itu. Meningkatkan keyakinannya kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, dia menegakkan sholat. Yang ketiga, dia mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya dengan cara dia berinfak sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Di sini hadis yang saya bacakan ada di dalam kitab Arba'in Nawawi dan juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Arba'in Nawawi ini di nomor 11. Memilih yang diyakini dan meninggalkan hal yang meragukan. Berarti pertanyaannya nanti kepada hati. An Abi Muhammadin Al-Hasani ibni Ali ibni Abi Thalib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, semoga Allah ridho kepada keduanya, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Lalu dia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, da ma la yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Dan kata At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan dan sahih. Jadi Nabi memberitahu kepada cucunya ini, dan dia selalu mengingatnya, yaitu da ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukan kamu. Dari mana datangnya keraguan ini? Dari hati. Bimbang kita. Ditinggalkan menuju kemana? Ila ma la yuribuk, kepada apa yang tidak meragukan kamu. Jadi Nabi juga pernah bersabda, kalau kamu menghadapi satu masalah, istafti qalbak, minta kamu fatwa, pendapat dari hatimu. Jadi hati kita ini tidak mungkin berbohong. Hati kita itu tidak mungkin berbohong. Dan hati kita itu lebih enak di badan ini kalau kita itu tidak berbohong atau tidak mengambil yang menyebabkan ragu. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu yang dilakukan oleh orang dengan benar,
Yang zahir dan yang batin husnul khuluq. Nah, itu budi pekerti yang baik. Albir itu. Wal ithmu, dan dosa itu maha kafi nafsika. Apa yang menyebabkan diri kamu itu ragu. Kalau sudah gelisah itu, yakinkan kepada hatinya bahwa kita ini dosa ini. Jangan diambil sudah. Umpamanya kita melihat sesuatu yang menyenangkan, tapi itu bukan milik kita, kita ragu sudah. Kita ragu. Nah, kalau kita ragu, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Karena itu sudah bagian dari dosa. Apa ciri-cirinya? Ragu itu al-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dan kamu tidak mau. Karoha. Tidak mau dia. Kalau sampai ada orang lain yang mengetahui keraguan yang ada pada dirinya itu, dia tidak mau. Dia malu. Nah, berarti orang itu sinyalnya masih baik. Hatinya itu masih ada furqannya itu. Segera diperbaiki sama kita. Segera kita bertobat kepada Allah. Makanya lalu dianjurkan seperti Nabi bersabda, Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah itu paling sedikit sehari itu 70 kali. Dan sehari semalam dalam hadis yang lain disebutkan sebanyak 100 kali. Asbabnya apa? Ya untuk menguatkan supaya kita itu punya kekuatan untuk menjawab yang meragukan itu. Nah, lalu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba riba. Karena sesungguhnya kebenaran adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan. Dalam hadis yang lain di kitab Riyadhus Shalihin bab jujur, Nabi SAW itu juga bersabda, as-sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengantarkan pelakunya itu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan orang yang melakukan kebajikan itu akan mengantarkan badannya dia itu masuk ke dalam surga. Tapi wal kadhiba yahdi ilal fujur. Tapi kebohongan itu mengantarkan pelakunya itu pada pekerjaan yang penuh dengan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itu akan mengantarkan pelakunya itu memasukkan badannya besok ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam badan kita ini ada kekuatan yang disebut dengan hati itu. Bahkan Nabi SAW juga memberitahu kepada sahabatnya dan kepada umatnya setelah keseluruhan, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam badan seseorang itu ada segumpal darah. Idza saluha saluhal jasadu kullu. Kalau baik segumpal itu, maka baik semua badannya. Tingkah lakunya menyenangkan. Ya. Wa innal fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Dan kalau buruk, ya, maka semua aktivitas badannya itu menjadi rusak. Dan ketahuilah bahwa segumpal yang ada di dalam badan kita itu yaitu al-qalb, hati. Jadi hati ini sebetulnya adalah radar. Tapi orang hidup di dalam kehidupan, perjalanan hidup orang di dunia ini sebetulnya ya juga nanti tergantung kepada tingkat ketakwaan. Kenapa? Karena ketakwaan itu juga adalah potensi yang Allah berikan secara fitrah ketika manusia itu selesai atau sempurna diciptakan. Juga fujur, dosa
itu adalah potensi yang ada pada manusia itu, tidak perlu manusia ini diajari. Kalau yang fujur. Dan itu yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa ketika Allah menyempurnakan proses kejadiannya itu, lalu Allah ilhamkan kepada badan yang ada pada manusia itu, di dalam jiwanya pertama fujur, fa alhamaha fujuraha. Perbuatan fujur itu yang pertama kali dimiliki oleh manusia. Makanya manusia itu lalu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Diwajibkan dia meningkatkan ketakwaan. Supaya apa? Supaya yang menonjol itu ketakwaannya. Karena setelah fujur wa taqwaha, Allah juga memberi potensi kecenderungan untuk kita ini bertakwa. Maka Allah memuji orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menjaga fitrahnya itu untuk menjadi orang yang muttaqin, dan sungguh merugi wa qad khaba man dassaha, orang yang mengotori jiwanya itu dengan fujur. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada kita menemukan orang, mungkin itu bagian dari keluarga kita yang dekat, lalu dia sulit untuk diberi nasihat. Artinya dia sulit untuk diarahkan hatinya itu memilih yang benar. Dia cenderung untuk memperturutkan hawa nafsunya. Orang ini tidak perlu divonis berlebihan. Tapi karena perintah Allah itu dalam berdakwah, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad kamu, bersungguh-sungguh di dalam memberikan pertolongan kepada dirinya dan di dalam memberikan pertolongan kepada masyarakatnya, itu pertama dengan harta. Maka kita harus berkorban. Orang yang sudah tidak mendekat kepada Allah itu harus sama kita difasilitasi dengan keduniaan-keduniaan yang menyenangkan, karena dia meninggalkan Allah itu karena dia kemaruk dengan dunia. Harus berkorban. Jangan pakai jiwa, jiwa itu terakhir. Kalau awal-awal dengan harta. Nah, kalau sudah dengan jiwa, itu kalau orang itu sudah sama geraknya dengan kita, itu kalau dengan jiwa itu menyenangkan. Kalau tidak, kita ini dianggap orang yang egois. Orang yang sudah sampai pendekatannya kepada Allah, lalu dia berdakwanya hanya dengan lisan, itu orang yang akan ikut dia itu sanksi itu. Jok torok kenika, mah kau melayan pun. Ojo cukup. Mon pula parni herwen nengak kenika. Waktu tinapa pula jering, atau yang penting nih kalau aku repot. Nah itu. Nah, lalu dicukupi, dihikmat. Seperti umpamanya, sebagian mungkin orang yang datang ke sini ngambil nasi itu, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Ya, tapi kita tetap berhusnudzon bahwa kita ini memang mau berinfak. Tidak boleh kita bersuudzon, lalu orang diperiksa dulu. Nah, tapi dia sudah masuk ke masjid itu sudah poin. Insya Allah dia akan nolong kita sudah itu. Paling tidak dia punya rasa malu. Ya, lama-lama mungkin dia ternyata di masjid itu rezekinya banyak. Kenapa saya menjadi sulit dalam hidup ini? Nah, itu bisa menjadi pelajaran. Nah, itu menunggu hidayah dari Allah. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa memberi hidayah. Tidak bisa memberi petunjuk. Yang mahal itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ini ada hati, dan hati itu bisa ditanya. Hatta dia maling itu. Sebab saya pernah dulu sama abah saya dikasih toko suruh jualan. Cuma saya kena ndak ahli, saya kembalikan. Ndak sampai setahun saya bilang saya mau sekolah aja. Terus di depan saya punya toko itu pas di jalan masuk ke pasar itu. Bulan puasa seperti ini. Saya tahu itu 3 orang itu nyopet. Dan itu ahli itu, punya keahlian masing-masing. Ada yang angkat sarungnya,
Ya, ada yang nginjak kakinya orang itu, pas apale orang itu. Apale di tahi geneng itu. Saya di dalam server itu bisa diambil itu. Setelah sepi itu saya panggil, Pak, kantong jangan tak nisel jangan ki. Nisel gue Pak. Pemain kalah. Bojering budu nih poduk minta apa minta kiriman. Jadi budu nih poduk minta kiriman kayak gitu. Artinya dia ini punya nurani sebetulnya, anaknya kepengin supaya tidak niru dia. Ada itu. Berarti kita ini tidak boleh putus asa dan tidak boleh menganggap remeh siapapun orangnya itu, karena hati itu Allah yang punya. Kalau kita bersungguh-sungguh dan orang itu bisa berubah dengan hatinya, maka orang itu mudah untuk diberi nasihat kepada jalan yang benar ini. Maka kita yang sudah memiliki ilmu ini, hendaklah mengamalkan hadis ini. Da mala yuribuka ila mala yuribu. Tinggalkan dari apa-apa yang tidak kamu, yang kamu meragukan kamu itu, pergi pindah kepada yang tidak meragukan hati kamu. Itu yang dipilih. Dan insya Allah itu yang selamat. Karena memang ya nafsu itu sebentar dan dia tidak pernah puas itu. Nah, sehingga Nabi SAW pernah bersabda, kalau kamu berjalan di jalan raya, tertarik dengan seorang perempuan yang bukan apa-apa dengan kamu, nah kamu segera pulang gitu. Karena sebetulnya compon pada bayi. Nah, segera pulang itu. Nah, supaya dia tidak memperturutkan nafsunya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang telah kita insya Allah sempurna menjalankan ibadah hari ini terakhir dan nanti kita berbuka yang terakhir insya Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Sehingga hati kita ini hidup dan berkemampuan memiliki radar. Sehingga kita diberi kemampuan untuk menasihatkan mana yang benar, mana yang salah, tanpa kita lalu memiliki keraguan, yakin. Dan itu penting dalam hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaatnya. Dan sebelumnya saya mohon maaf bila ada yang kurang, dan saya kembalikan kepada pemandu majelis taklim. Ustaz, tadi sudah diterangkan jelas manfaat dan Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk Al-Quran yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Atas pertanyaan kami ini, Ustaz, ada kelompok lain ya. Anggap aja yang tadi sudah ceritakan, topeng, maling, itu memakai ayat-ayat Quran, Ustaz. Mungkin dia nggak ada orang coba pakai ayat Quran. Ada sebagian artis ya itu memakai ayat Quran digambarkan. Harapannya biar menarik masa. Ini gimana pemahaman saya ini bahwa Al-Quran sebagai media yang nggak benar. Penjelasannya Ustaz. Ya, memang ada yang menggunakan kekuatan Asmaul Husna itu, dan itu Allah Ta'ala yang menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, Al-A'raf 180. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna. Pada diri Allah itu ada nama-nama yang baik. Fat'uhu biha. Maka mintalah kamu dengan menyebut asma itu. Seperti kita kalau baca dalam hadis itu,
Ketika para nabi dan rasul itu berdoa, pasti dia mengakhiri doa itu dengan kalimat, dengan asma, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Malu sebetulnya berdoa itu para nabi itu, karena Allah itu sudah tahu loh keadaan kita ini. Cuma dia itu kepengen didengar oleh Allah permintaannya, tapi Allah itu sebetulnya maha mengetahui, maha mendengar. Innaka antas samiul alim. Itu doanya Nabi Ibrahim seperti itu. Kalau dia minta nabi umpamanya, Nabi Ibrahim minta supaya nanti diutus seorang nabi, maka Nabi Ibrahim itu mengakhiri doanya itu dengan asma juga. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Terus seperti itu. Para nabi dan rasul itu mesti kalau berdoa, dia tidak lupa di akhirnya itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Allah Yunus ketika ada di dalam ikan, dia itu bukan orang yang durhaka kepada Allah, tidak. Dia cuma orang yang tidak sabar. Tapi tauhidnya dia benar. Makanya dia waktu dalam ikan itu masih membaca tauhid. La ilaha illa anta subhanaka. Nah, itu asma itu. Subhanaka, engkau maha suci. Baru dia mengakui inni kuntu minat zalimin. Jadi kita minta seperti itu. Tapi ada orang dalam Quran ini di seterusnya itu, ada orang yang membolak-balik asma itu. Ini kerjaannya dukun. Ya, dukun tuh membolak-balik. Atau orang yang membuat jimat itu. Raja-raja itu kan tidak bisa dibaca itu. Tidak bisa itu. Ar-Ron kedong nyongsang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu yomek gitu. Katanya tuh bersih yado udah tengah ibu itu. Kan seperti itu. Pasti ebutu itu. Nah, itu Allah memberitahu di ayat berikutnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini kepada orang yang beriman. Yang berikutnya, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkan orang yang menyalahgunakan asma itu. Sayudzawna, kami nanti yang akan memberi balasan kepada mereka. Sayudzawna bima kuntum ta'malun. Dari apa-apa yang mereka kerjakan itu Allah yang akan menghukum itu. Kenapa? Karena dia waktu mengamalkan itu kan sir itu. Tertutup. Tidak ada orang tahu. Siapa yang tahu kalau dukun bekerja itu? Kan semua orang pada tidur itu. Bahkan dia tidak menggunakan lampu yang terang benderang. Biasanya dia nggak pakai lampu teplek. Kan orang tidak tahu. Tapi telur sama janur bisa jalan itu. Bisa jalan. Siapa yang memperjalankan itu? Yang memperjalankan itu jin. Karena jin dan malaikat itu lebih awal diciptakan di sebuah kebun, tapi kebunnya itu bukan surga. Tempatnya Adam dulu itu bukan surga yang dijanjikan di hari akhir itu. Kenapa? Karena katanya Dr. Adi Hidayat itu, karena masih ada larangan di situ. Nanti di surga tidak ada larangan. Kan waktu Adam di dalam surga itu kan masih dilarang. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Dan jangan kau dekati pohon ini. Padahal di surga nanti kan tidak ada larangan. Berarti itu surga yang ada di dunia ini, kebun itu. Tapi sudah menyenangkan. Cuma diuji sama Allah. Makanya hidup ini ujian. Siapa yang mengganggu dia? Iblis kan. Dari siapa? Iblis ini dari siapa? Iblis ini dari jin. Surat Al-Kahfi ayat 50. Wa kana minal jinni. Iblis itu asalnya atau setan itu asalnya dari jenis jin. Nah, ini yang kalau kita membolak-balik Asmaul Husna itu, jin itu datang. Ada kawan saya kiai itu cerita. Di Madura itu pernah ada orang yang dianggap punya kesaktian. Bapaknya terus meninggal, tapi tidak tahu apa kerjaan bapaknya dalam kamar itu. Ketika diperiksa, ada suara. Kalau kamu kepengen seperti bapakmu ini, jangan tinggalkan pekerjaan yang biasa dilakukan. Dibongkar sama dia. Dibongkar kamarnya itu, tahu-tahu ada kloset di situ. Di bawah klosetnya itu ada Al-Quran. Dan dia kalau mau minta, itu dia duduk dulu di kloset itu. Duduk di situ. Nah, nanti jin yang jahat-jahat itu
yang memang sudah sama niatnya untuk menentang Allah Ta'ala, yang sudah jadi setan, itu yang menolong. Makanya kalau kita melihat dukun itu ada berhasilnya itu jangan ragu kita. Tetap dia salah. Jangan ragu, salahkan. Kenapa? Karena dia dibantu jin. Tapi kalau kita ini orang yang berjalan di jalannya Allah, Allah utus kepada kita malaikat untuk membantu. Dan malaikat itu tidak punya usaha untuk menolong kita kalau tidak karena disuruh oleh Allah. Lain sama jin. Jin ini tidak pakai disuruh. Makanya di bulan Ramadan ini katanya ulama, kenapa orang sudah dibelenggu, jin sudah dibelenggu kan? Kok masih ada orang maksiat? Itu yang sudah diganggu oleh jin, oleh setan itu sebelumnya. Dan setan itu kalau sudah berhasil mengganggu manusia, dia lari itu. Karena manusia itu kalau sudah jadi setan, lebih cepat dari setan, dari jin itu. Iya, lebih cepat tuh. Makanya ditinggal tuh. Itu yang sisa-sisa itu di bulan Ramadan itu sisanya itu. Yang sudah jadi manusia, yang sudah jadi setan itu. Tapi kalau setan yang dari jin itu memang dibelenggu semua. Tapi kalau yang tidak terlambat bertobat nih, itu yang masih jadi itu, yang jadi maling, copet di pasar tuh. Ini yang sebelum Ramadan dia sudah praktek sama jinnya. Tapi jinnya sudah tidak berfungsi, dia yang berfungsi sekarang. Ternyata jin itu kalau sudah berhasil dia lari itu. Karena kalah cepat sama manusia ini. Seperti itu. Jadi ada itu memang. Sekarang bagaimana kita menghadapi mereka? Karena mereka kadang ini punya niat yang tidak baik. Saya pernah ditakut-takuti orang. Saya berdakwah di satu desa, terus saya ketemu sama guru di situ. Mau neka antos tak? Orang ngajar-ngaji. Nama boleh tompuan ajunan nih kan. Tak kira umur setahun dan mati warsian. Orang mau jangan sih mati ini. Karena didukunkan. Dia punya bacaan-bacaan, dia cerita itu. Tak umur tuh. Setahun mati pun. Terus saya bilang, saya diam aja, tapi ya bukan tidak ada rasa takutnya. Kan karena memang jin ini bekerja. Terus saya ingat tuh, Masya Allah. Baru saya terus tidak pernah saya tinggalkan itu. Setelah habis sholat fardu itu, mesti saya baca ayat kursi. Kulhu, kul'udhuril falak, kul'udhuril binnas. Karena memang kita ini tidak tahu orang yang punya niat itu. Tapi ketika setiap waktu dibentengi, dan itu sunnah itu. Sunnah yang tidak boleh ditinggalkan setelah sholat itu, yaitu doa 3 ini. Artinya membaca ayat kursi, kulhu, kul'udhuril falak, kul'udhuril binnas. 4 ini tidak boleh ditinggal. Setiap waktu. Kalau asar, kalau maghrib, malah dibacanya 3 kali itu. Kulhu 3 kali, al-alaq 3 kali, kemudian an-nas 3 kali. Subuh juga. Kenapa? Karena kerjaannya dukun itu biasanya habis maghrib, kemudian menjelang subuh. Terakhir itu makin keras itu kerjaan dukun itu. Nah kita ini masuk di waktu subuh itu, kalau teledor kita mungkin masuknya lebih cepat. Makanya bacaannya itu kok bukan 1, 2, 1. Kalau duhur, asar, isya itu cuma 1 itu. Kulhu sekali, kul'udhuril falak sekali, kul'udhuril binnas sekali. Kita bisa lihat itu di petunjuknya zikir pagi sore itu mesti 3. Tapi di Hisnul Muslim zikir setelah sholat fardu itu duhur, asar, isya cuma sekali-sekali. Mungkin dukunnya tidak begitu kuat di waktu itu. Ya. Tapi yang maghrib sama isya sama subuh ini kuat. Nah, jadi seperti itu. Kita tidak perlu takut, tidak usah ragu kita. Tapi jangan ditentang dukun itu. Karena dukun itu punya jaringan. Kalau tidak kuat, dia ngundang dukun yang lain. Makanya dukun itu duwudun nelakon. Seperti orang hilang sepeda motor, datang ke dukun. Ken ge deng gogi masuk ke kamar. Bak mengremang nikah. Amplop sudah 50. Ngutim yang laku atau boleh. Amplop boleh. Setelah kalian pas todus dia. Todus. Rasana no ya busa kita kenalin. Kak sah bude dukun selebih ontek kibi kula. Ngutim yang temui kepada salam dari kula. Nyam amplop boleh terus itu.
Sebetulnya dia tidak tahu apa-apa juga. Cuma karena kita ini ragu, galau, dipermainkan sama dia. Dipermainkan. Tapi kadang-kadang dia itu ada benarnya juga gitu loh. Tapi kalau dia benar, itu karena memang itu termaktub sudah di Laul Mahfuz. Sudah takdirnya itu. Kalau dia benar. Artinya kalau kita mati karena dukun, asal kita ini baik-baik, tetap matinya kita husnul khotimah. Tapi bersamaan dengan takdirnya Allah, memang kita matinya kayak begitu. Jangan kita bilang, ini kalau tidak didukunin masih hidup. Ini tidak bisa. Mati dan tidak itu, mati itu kan miliknya Allah. Nah, cuma kalau kebetulan bersamaan dengan takdirnya Allah, dukunnya itu berhasil. Kalau tidak bersamaan, tidak berhasil. Tapi supaya kita ini tetap punya benteng, maka setiap habis sholat itu mesti kita membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Biasakan itu semua keluarga kita supaya baca itu. Karena dukun ini sudah Allah jelaskan dalam Quran, tidak mungkin berhenti. Dan sekolahnya itu orang berani bayar mahal itu. Dan bahkan disuruh tinggal di alas 1 bulan mau dia. Kalau kepengen dapat kedikjayaannya itu. Mau dia. Kan ada sih benang alas purwo itu. Kadang mulai ada ticin gitu. Mau cari dukun, ilmu dukun di alas purwo, mulai malah gendeng. Bodoh itu. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Baik, saya kembalikan pada Pak Susilo. Oh iya. Ya, kalau hadisnya kita mendengar itu kan takabbalallahu minna wa minkum. Tapi kita punya cara berbeda-beda itu ya seperti kemarin juga sama Ustaz Habibie juga dijelaskan itu tergantung kepada niatnya kita. Umpamanya kita bilang minal aidin wal faizin ya juga benar sebetulnya. Semoga kita ini kembali minal aidin wal faizin. Semoga kita ini kembali kepada fitrah kita dan kita mendapatkan kemenangan dengan bulan Ramadan itu. Kita doakan amin. Ada orang yang mengatakan takabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik kita, amal kamu dan amal baik kita. Itu juga boleh. Atau dia pakai bahasa Indonesia. Kalau nyuwun pakai bahasa Jawa namanya. Kalau nyuwun maaf sepuro nggih sami-sami. Nah, sudah sama itu. Yang penting tuh ikhlas gitu loh. Ketemu itu memang kita kepengen menghilangkan semua sekat-sekat itu. Nah, dan itu memang hanya di Indonesia yang punya tradisi kuat seperti itu. Kunjung berkunjung dan sebagainya itu kuat sekali dan itu bagian dari syiar. Kalau kita melihatnya seperti sekarang ini, saya dengar dari kawan karena saya tidak lihat YouTube, katanya tol itu sudah di 2 jalur itu semua ke arah timur, tapi ya tetap macet itu. Tetap macet. Berarti kan kerinduan orang kepada keluarganya itu tinggi. Nah, dan itu bagian dari syiar dan itu adalah orang Islam. Saya kira semua bisa dibenarkan itu. Ya, jangan sampai kita menghalang-halangi ucapan orang. Oh itu tidak sunnah itu. Yang penting itu hatinya. Dia tidak ngomong apa-apa saja. Asal senyumnya sudah bagus itu sudah sedekah sudah. Iya, udah ngomong apa-apa sudah. Apalagi masih mau dikasih es namanya. Dikasih ini subhanallah itu. Tidak ngomong apa-apa sudah. Yang penting tersenyum gitu. Katanya Nabi itu, jangan kamu remehkan wajahmu yang berseri-seri itu. Karena itu sedekah. Baik, saya kembalikan pada Pak Sul.